Sanudita Nurrosanti, mahasiswa Sosiologi semester 2 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, dari slide sebelumnya bisa disimpulkan bahwa kasus bunuh diri itu seringkali terjadi di kalangan mahasiswa. Kalian pernah kepikiran nggak kenapa seseorang memilih untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri? Apakah karena beban hidup mereka yang terlalu berat atau ada faktor lain yang membawa mereka sampai sejauh itu? Pengertian bunuh diri secara umum adalah tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri secara disengaja. Nah, ketika kita ngomongin soal bunuh diri, pastinya kita nggak akan lepas dari teorinya Bapak sosiolog ternama yaitu Émile Durkheim. Émile Durkheim adalah seorang sosiolog ternama yang berasal dari Prancis. Beliau dikenal dengan Bapak sosiologi modern. Durkheim membagi bunuh diri ke dalam 4 tipe. Yang pertama ada egoistik, di mana seseorang merasa terisolasi sosial. Contohnya kayak mahasiswa yang selalu merasa kesepian, gak punya support system, atau bahkan mereka merasa gak ada satupun yang peduli dengannya. Yang kedua adalah teori altruistik. Teori altruistik ini kebalikan dari teori egoistik. Teori ini terjadi ketika seseorang terlalu terikat pada sebuah kelompok sehingga mereka rela mengorbankan hidupnya demi kelompok tersebut. Contohnya seperti kasus bom bunuh diri. Ketika seseorang melakukan tindakan ekstrim tersebut, itu dianggap mereka sebagai pengabdian tertinggi terhadap kelompok atau keyakinan yang mereka ikuti. Yang ketiga ada teori anomik. Teori anomik ini terjadi ketika suatu aturan atau norma dalam masyarakat mendadak berubah. Contohnya kayak pada masa pandemi banyak sekali karyawan yang tiba-tiba di PHK sehingga mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, atau bahkan kehilangan arah hidupnya. Ketika hidup tiba-tiba kehilangan stabilitas, mungkin sebagian orang akan memilih untuk menyerah. Yang keempat ada teori fatalistik. Teori fatalistik ini terjadi ketika seseorang itu hidup dalam tekanan yang ekstrim dan berlaku dalam jangka yang panjang. Misalnya kayak narapidana yang dipenjara selama seumur hidup, atau seseorang yang hidup dalam tekanan yang ekstrim, atau bahkan mencekam. Durkheim melihat bunuh diri tidak hanya dari sisi psikologisnya saja, akan tetapi melihat dari struktur sosial dan keterikatan seseorang dengan masyarakat. Jadi kalau ditanya kenapa sih bunuh diri itu bisa terjadi, jawabannya gak sesederhana itu. Karena bunuh diri itu terjadi bukan cuma karena seseorang itu merasa sedih atau stres, melainkan bunuh diri itu bisa terjadi karena seseorang ini merasa tertekan atau merasa terasingkan, atau bisa juga karena kehidupan mereka yang tiba-tiba turun drastis, dan masih banyak lagi faktor lainnya.